Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi apapun Pak, musibah yang menimpa kita sekarang ini, Al-Quran mengatakan karena kesalahan kamu sendiri. Apakah ayat ini ada didukung oleh dalil-dalil yang lain? Ternyata memang ada. Apa yang menyebabkan musibah datang itu? Yang pertama, dosa karena mengingkari nikmat Allah. Allah banyak ngasih kita nikmat, selalu kita menganggap bahwa Allah ini tidak ada memberi nikmat kepada kita. Karena gini Pak, banyak patokan orang itu yang dikatakan nikmat Allah itu kalau duitnya banyak. Dia tidak mengatakan rezeki kesehatan itu nikmat. Ada orang yang diluaskan dia dari harta. Ada orang harta tidak ada, dia miskin tapi makan tidak berpantang. Itu kan rezeki juga sebetulnya itu. Tapi dia hanya menganggap rezeki itu hanya uang. Terus kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Dia minta pekerjaan, rajin dia sholat duha, rajin dia sholat tahajud, terus dapat dia kerja. Tidak seperti itu. Nah jadi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah ini, apa hukumannya? Mereka akan ditimpa kelaparan dan ketakutan. Jadi sekarang ini orang banyak ketakutan karena corona. Ditimpa Allah rasa takut. Sampai ada yang dibungkusnya anaknya pakai plastik kemana-mana. Sampai saking dahsyatnya sekarang, bersalamnya pakai tinju kita sekarang, pakai siku. Nah, jadi udah saking takutnya kita dengan virus ini. Kenapa ditimpakan Allah rasa takut ini kepada kita? Disebabkan karena kita sudah mengingkari nikmat Allah. Coba Pak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman tentram. Dulu kita aman tentram. Indonesia ini aman tentram. Tidak ada kita yang gelisah. Kemana-mana kita aman. Dulu orang pakai masker yang dicurigai, sekarang tidak bermasker malah kena denda. Dulu asal nampak orang masuk mall pakai masker, tolong Pak dibuka maskernya. Sekarang tak bermasker, justru malah kita kena denda. Di Jakarta sudah mulai, yang tidak pakai masker denda 250.000. Kalau tidak mau suruh nyapu jalan, kalau tidak suruh nyapu pasar. Banyak orang ditimpa ketakutan. Dulunya Indonesia ini aman, kemana-mana kita enak, tidak ada masalah kita kemana-mana. Tapi kemudian kata Allah, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Duit masuk mudah, proyek banyak, pekerjaan mudah, nyari duit tidak terlalu susah. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Cara mendapatkan rezeki banyak dari jalan yang tidak baik. Itu maksudnya mengingkari nikmat Allah. Tidak ada kerja, pengen dapat kerja. Begitu dapat kerja, mengeluh gaji kecil. Jadi ada terus, udah dikasih nikmat, ada terus yang dikeluhkan dia. Kita ini banyak yang udah mengingkari nikmat Allah. Udah jadi dia pegawai negeri, suami istri, udah cukup gaji, tunjangan udah cukup, tapi kurang puas juga lagi, ingin dapat jabatan lebih tinggi, akhirnya harus membayar sekian ratus juta. Duduk dia, dapat banyak nikmat, banyak dapat duit, akhirnya kelakuan jadi menyimpang. Jadi orang banyak udah dapat nikmat, diingkarinya, dia melakukan hal yang tidak-tidak. Nah kemudian apa kata Allah? Karena itulah Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Nah itulah yang kita rasakan sekarang ini.
Apa ndak kelaparan orang dibuatnya? Pegawai tetap dirumahkan karena gaji mereka mahal. Pegawai kontrak yang dipakai. Karyawan yang dirumahkan dikasih gajinya cuma 25%. Apa ndak kelaparan orang? Hotel-hotel tidak lagi terhuni. Di Pekanbaru entah udah berapa hotel tutup yang dulunya ramai. Perdagangan melesu, turun 80%. Jadi banyak orang sekarang ini kelaparan, banyak ditimpa ketakutan. Itu yang harus kita introspeksi diri. Kenapa kita jadi ketakutan sekarang? Saling curiga kita sama kita jadinya. Sampai sholat pun kita dijarangkan sekarang. Sampai wirid banyak tutup. Wirid aja banyak tutup. Tidak pernah-pernahnya ustadz tuh pak terhenti wiridnya. Inilah baru banyak yang berhenti wirid. Orang malas ke masjid, masuk angin, duduk lantai pak. Tidak semua orang yang bawa sejadah dari rumah. Akhirnya pun kalaupun buka wirid pun lengang dia. Karena timbul ketakutan. Balik lagi Pekanbaru zona merah. Kadang kita tidak ngerti juga ukuran alat ini. Sebentar orang negatif, sebentar orang positif. Ada yang sampai orang dikurung 50 hari di rumah sakit. Fikol dia sama kawannya, apa yang terasa sama kau? Tidak tahu aku sehat-sehat aja nih ya. Udah 50 hari aku dikurung. Kemudian di daerah Kulim ada kena perawat, terhitung juga angkanya. Rupanya dia negatif. Angka terhitung, masyarakat takut. Terpaksa ngantarkan makanan singgah dekat pagar dia. Itu lari orang lagi. Yang istrinya diisolasi karena dia perawat rumah sakit umum. Rupanya beberapa hari yang lalu negatif, keluar dia. Jadi gimana ukurannya itu sekarang tuh apa? Akhirnya kita ditimpa ketakutan. Dokter pakai APD sampai 12 jam. Kemudian masker 2 lapis. Jadi bukan mati karena virus sebetulnya, lemas, dehidrasi. Badan pakai itu. Kita aja di ruangan ber-AC pakai yang macam itu aja pak, udah susah kita napas. Apalagi jalan ke sana, jalan kemari, apa ndak sakit dibuatnya. Ada yang pakai sepeda di Jakarta, pakai masker, akhirnya mati di jalan. Napas sesak, masker tutup muka, akhirnya jatuh di jalan jadinya. Ditimpa ketakutan. Sebabnya apa kata Allah? Kalian mengingkari nikmatku. Itu dalam surat An-Nahl ayat 112. Kalian aku kasih aman selama ini. Negeri kalian makmur, dari mana-mana datang rezeki. Tapi kalian ingkari nikmat aku. Kalian geser orang, kalian dagang, kalian tipu orang. Jadi pegawai kalian persulit orang urusan KTP, orang urusan SIM. Ngurus SIM baik-baik, gagal tidak lulus terus saja. Udah bolak-balik orang datang. Tes jalan begini-begini, rasanya tidak ada jalan yang macam itu di luar. Ada itu dibuat nikung kemari, petak kemari, jatuhlah orang dibuatnya. Akhirnya gagal orang itu. Ngurus KTP sampai setahun, bayar 1,5, sehari siap. Contohnya buronan Joko Chandra. Jam 7 bencana ini kata Allah. Aku beri kalian rasa lapar, aku beri kalian rasa takut. Jadi kita udah introspeksi diri bagi umat Islam sekarang ini. Berarti ini karena banyak orang yang sudah mengingkari nikmat Allah. Dikasih lapar, dikasih takut. Satu lagi, negara mana yang dulunya kaya? Tahun 1980, negara terkaya di dunia adalah negara namanya negara Nauru. Mungkin kita pun tidak pernah dengar negara ini. Ini negara paling kaya di dunia, sekarang jadi negara paling miskin di dunia. Letak negara itu antara fosfat langka, sehingga banyak dibeli oleh negara-negara. Maka pada tahun 1980 negara Nauru negara paling kaya, hingga pada tahun 2017 menjadi negara paling miskin nomor 5 di dunia. Jaraknya sedikitnya pak, 1980 kaya, 1990 habis kekayaannya. Apa kesombongan mereka? Beli mobil mewah, menghabiskan uang mereka itu dengan pesta pora.
Akhirnya sekarang mereka jatuh miskin. Apa yang dikasih Allah kepada mereka? Mengalami kekeringan berkepanjangan. Ini yang disebut dengan efek oven, kata para ahli, akibat penambangan secara besar-besaran. Akhirnya dikeruk betul harta itu, penggantian tidak ada. Sampai akhirnya 80% interior pulau menjadi tidak dapat dihuni karena tertutup oleh tambang. Jadi ini kaya, akhirnya jadi miskin jadinya. Pada tahun 90-an, fosfat mulai padam, habis di sana. Jadi betul kata Allah dalam ayat ini. Udah lama Allah sampaikan, akhirnya sekarang baru bisa kita melihat faktanya di kita sendiri. Dikasih nikmat, diingkari. Makanya kalau kita mensyukuri apapun keadaan yang diberikan oleh Allah, hidup kita akan menjadi nikmat. Contoh yang sedang viral sekarang di YouTube, Ana Amilah ya. Dosen, dia sarjana ilmu bahasa Inggris. Perempuan yang taat beribadah, solehah, tidak pernah pacaran. Setelah selesai sarjana, dijodohkan oleh orang tuanya dengan bapak-bapak, umur bapak itu 65 tahun. Menangis dia, kata dia. Akhirnya habis dia salat subuh berdoa dia, ya Allah, jadikanlah perjodohan ini anugerah darimu. Dinikmatinya takdir itu. Akhirnya apa? Bisa dia menyesuaikan diri jadi istri bapak itu, Pak. Betul-betul sayang dia sama suami itu. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika dunia, kalau sempat perempuan biasa tuh kejang-kejang mati dibuatnya tuh. Bunuh diri aja laku mak daripada nikah sama orang tua macam ini. Rupanya betul-betul menikah dia dan sekarang bahagia. Diundang ke Hitam Putih, diundang ke rumah Anang Asanti, dikasih kamera dia, karena dia menerima takdir itu. Disyukurinya apapun keadaan yang dialami. Akhirnya menjadi nikmat. Ini kita udah dikasih nikmat malah diingkari. Jadi kalau kita sekarang nih sering merasa takut, sering gelisah, sering takut, berarti sudah ada nikmat Allah yang kita ingkari. Suka suntuk, gelisah, sembayang udah. Apa nih? Oh, mungkin aku mengingkari nikmat Allah. Misalnya kerja gaji 2.500.000 deh, 2.500.000-nya apa yang dapat? Itu bisa gelisah dia. Orang aja dapat kerja aja sekarang udah syukur dia. Kalau kita lihat-lihat lah orang seperti di daerah Lawang Matur itu, mereka membuat gula aren, saka itu Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kadang jadi gula batu jadinya. Berapa cuman dapat duitnya, tapi cukup aja hidupnya karena mereka bersyukur. Jadi kenapa kita sekarang takut? Karena kita sudah mengingkari nikmat Allah. Wali kota Prabu Muli menjadi negeri bebas corona di Indonesia. Karyawan pegawai negeri tidak ada yang boleh pakai masker. Anak-anak tetap sekolah seperti biasa. Ternyata memang iya pula, tidak ada yang kena corona di situ. Agak lain sedikit tuh Pak, wali kota Prabu Muli itu. Cobalah buka di YouTube, negeri bebas corona, atau buka lah daerah Prabu Muli ini. Memang wali kotanya nyuruh jangan ada yang pakai masker. Nanti resah orang, takut orang, itu yang buat penyakit tuh. Orang sehat aja sekarang bisa sakit dibuat orang. Kita misalnya punya kawan, badannya sehat, kita gini kan dia, pucat muka nampaknya, kalau sakit bagus istirahat lagi. Dia tidak sakit bisa sakit kita buat jadi. Itulah bahayanya dikasih rasa takut itu. Nah kemudian penyebab kedua musibah, yang pertama tadi mengingkari nikmat Allah, yang kedua dosa berbuat zalim. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas 59? Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nah jadi kalaulah Allah sudah membinasakan suatu kota,
berarti penduduknya berbuat zalim. Itu kata Al-Quran. Jadi terjadinya gempa, bencana, rusak satu negeri, habis. Kalau dalam Al-Quran kita disuruh mengintrospeksi diri, udah banyak ndak orang yang berbuat zalim di sana. Dalam surat Hud juga kata Allah, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih lagi keras. Contohnya kaum Lut. Kaum Lut itu Pak, negerinya tuh diangkat, dibalikkan gitu. Begitulah Allah kalau sudah mengazab sebuah negeri, penduduknya telah berbuat zalim. Apa yang dilakukan penduduk Lut zalimnya? Suka merampok orang satu, jalan orang dibegalnya. Yang kedua, kalau ganteng laki-laki itu diperkosanya ramai-ramai. Penyuka sesama jenis, tingkat LGBT di Palu beberapa hari sebelum bencana besar itu, sudah ada sekitar komunitas LGBT itu berjumlah 1.500. Itu entah fakta entah hoak. Nah, ini yang saya dengar beberapa hari sebelum kejadian itu sudah ibaratnya kezoliman seperti kaum Lut itu sudah merebak. Jadi orang sudah tidak malu-malu lagi. Jadi zalim seperti ini Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kemudian zalim apa lagi? Menggeser orang, anaknya nilai rendah, maksa ke kepala sekolah, terimalah anak kami ini berapapun kami bayar. Akhirnya tersingkir orang yang seharusnya dapat masuk. Kan banyak kezoliman ini. Pergi dia ke anggota dewan, Pak tolonglah anak saya Pak tidak lulus masuk sana. Akhirnya kepala sekolah yang susah dibuatnya, tidak diterima macam mana, diterima gimana. Jadi kezoliman yang seperti ini juga banyak. Akhirnya Allah akan mengazab negeri itu sehancur-hancurnya. Misalnya di Ekuador, zina bagi mereka itu udah biasa, perilaku yang aneh-aneh udah biasa. Itu yang tergelempang-gelempang di jalan tuh jadinya. Sampai udah susah ngurus mayatnya jadinya. Dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Wuhan, kucing, daging paling mahal untuk dimakan. Kelelawar udah jelas menyimpan virus. Dimakannya kelelawar itu tuh nyebar virus jadinya. Kelelawar itu kenapa keluarnya malam? Karena dia banyak menyimpan virus. Siang dia tidur, udah tidur orang baru dia cari makan. Datang orang manusia, dimakan ya kelelawar nih. Udah capek aku sembunyi dari kalian kejar juga, matilah kalian lagi. Nah, itulah makanya menyebar dia. Nah jadi, tapi kita tidak mengatakan bencana yang terjadi di Indonesia ini berarti itu azab Allah. Enggak, ini Al-Quran yang menyuruh kita introspeksi aja gitu. Introspeksi lah, betul enggak sudah banyak kezaliman, maka dihancurkan Allah sebuah negeri itu. Ya kalau memang tidak itu berarti itu adalah siksa bagi mereka. Kemudian yang ketiga, karena dosa orang-orang yang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan. Ini orang-orang yang hidup mewah ini apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 16? Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan pertentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dulu ingat kita, kaum Korun itu namanya kaum Amilah. Jadi mereka ini sebetulnya Korun itu sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dulunya taat Pak, dulunya dia taat. Bahkan dia disebut An-Nur karena bagusnya suara dia membaca Taurat. Mulai naik ekonominya, sampai dia bermewah-mewahan.
Sampai ukuran kunci harta Fir'aun itu diangkat oleh orang-orang yang berbadan besar, onta-onta, gudang-gudang hartanya. Udah dinasehati sama orang-orangnya, kau janganlah sombong lagi Korun. Gunakan harta kau itu untuk akhiratmu. Kata Korun, ini karena kepandaian aku, karena keahlian aku, tidak ada campur tangan yang menolong aku. Jadi banyak orang akhirnya jadi standar bagi dia. Kalian sembahyang hidup kalian susah, aku tidak sembahyang nih. Mudah aja urusan aku. Duit banyak, padahal aku tidak sholat seperti kalian. Jadi ini kadang-kadang jadi tolak ukur. Nah gitu juga Korun, sampai ditantangnya Nabi Musa, kau tuh mulia sebagai Nabi Musa, aku dimuliakan Allah karena hartaku. Jadi kalau udah sampai ke tahap sombong seperti ini, maka Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Apa kata Korun? Jadi yang menantang mubahalah itu Korun sebetulnya. Nabi Musa tidak menantang mubahalah. Kata Korun, kita coba berdoa kepada Allah, siapa yang lebih mulia antara aku dan kau? Itulah, udah dinasehati tidak mau. Akhirnya, ya Allah, kata Korun, bila aku lebih mulia di sisimu daripada Musa, hancurkanlah Musa. Rupanya tidak ada apa-apa, aman-aman aja. Kata Nabi Musa, sekarang giliran aku Korun. Iya Musa, silakan giliranmu. Ya Allah, jadikanlah bumi dalam kendaliku saat ini. Maka kata Allah, diizinkan. Wahai bumi, tenggelamkanlah Korun dan kaumnya. Langsung masuk ke tanah sampai ukuran mata kaki. Mau rupanya mah, kata Nabi Musa. Tenggelamkan lagi bumi sampai lutut, tenggelamkan lagi bumi sampai perut, tenggelamkan lagi bumi sampai pundak. Tunggu dulu bumi, biarkan mereka melihat hartanya dulu ditenggelamkan. Jadi matinya perih, menengok harta dalam waktu beberapa menit, tenggelam ke tanah. Setelah itu baru kata Nabi Musa, tenggelamkan mereka semuanya. Habis kaum Korun itu jadinya. Jadi kalau orang mewah-mewah hidupnya, udah dinasehati, tidak mau, tunggulah azab Allah. Karena orang yang hidup mewah ini, dia bisa beli orang baik. Itu ngerinya kita. Bandar narkoba bisa dibelinya orang baik, makanya aman aja. Kalau ditanya di mana bandar narkoba, semua orang tahu. Semua orang tahu di mana orangnya apa. Tapi kenapa tidak bisa tersentuh? Karena orang-orang yang berhidup mewah, beli mereka. Tutup mulut, kalau ada nanti pemeriksaan mendadak, tolong kasih kabar. Aman, bisa dibeli. Sampai ibaratnya orang-orang hidup mewah ini, itulah yang ditakutkan. Ditutup diskotik, yang orang hidup mewahnya nyantai aja, disuruhnya yang bawa demon. Kalian demon aku bayar, bikin kerusuhan. Itulah ngerinya orang yang punya hidup mewah itu, dia bisa beli. Nah kalau orang-orang seperti ini akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Padahal Allah sudah memberikan keyakinan bagi kita umat Islam, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jadi syaratnya kita sekarang nih beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yakin kita dengan Allah. Kemudian jangan sampai terlambatnya datang pertolongan Allah membuat kita bermaksiat kepada Allah. Cari rezeki, cari dengan cara yang baik. Kadang banyak sekarang ini orang Islam jadi pedagang, suka nipu orang. Modal 25.000, ditawarkan 150, ditawar orang tidak bisa 75, modal belum dapat lagi. Padahal modal 25, udah bohong. Jadi sekarang ini banyak orang yang sudah tidak lagi bertakwa kepada Allah, sampai punya suatu slogan,
Yang haram ya sekarang payah, apalagi yang halal. Jadi udah macam biasa. Sampai apa kata orang jual peternak sapi, pengurus masjid ini Ustadz bentuk yang solehnya Ustadz, beli sapi fee untuk dia ditanyanya dulu. Jadi banyak juga rupa orang cari duit di masjid nih. Banyak orang akhirnya di masjid ini paling enak jadi lahan luang. Atau kumpulkan donasi masuk saku, itu banyak juga. Apalagi orang bayar zakat. Pas pula bayar zakatnya di malam takbiran, udah dikasih semua fakir miskin anak yatim. Dikasihlah ke orang yang di masjid. Selesailah sama dia, mau kemana dikasihnya lagi? Masuk saku lagi. Jadi mau orang yang awam sampai orang tahu agama, banyak oknum yang seperti ini. Jadi bukan dia memakmurkan masjid, tapi dia hidup di masjid. Karena banyak celah di masjid itu yang bisa dijadikan uang. Akal dia selamat, makan sekeluarga, diumumkannya lah, bapak-bapak, ibu-ibu, menyumbanglah untuk buka puasa kita. Karena dalam hadis disebutkan orang yang memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Banyak orang nyumbang, sekeluarga dia yang buka tiap hari di masjid tuh. Hemat dia sebulan tuh. Hemat dia jadinya sebulan tuh. Makan di masjid anak beranak semuanya. Diumumkan, kita marilah berbuka puasa di masjid, menyumbanglah bapak ibu. Kadang banyak orang dari luar tak sempat pulang, jadi dia buka di masjid. Rupanya orang situ semua buka di masjid. Tak ada yang orang luar. Bahkan orang luar air putih dapatnya. Jadi orang udah santai nipu nih sekarang. Jadi tidak lagi bertakwa kepada Allah, baik orang yang tahu agama ataupun yang tidak. Kalau zikirnya jangan ditanya lagi, masjid penuh. Tapi itulah kelakuan tidak berubah. Makanya dikasih Allah lah musibah. Kemudian apalagi penyebab musibah itu diturunkan oleh Allah? Dosa melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Sekarang semua sangat mudah untuk diakses. Semua sangat mudah untuk diakses. Peluang orang untuk melakukan zina semakin besar sekarang nih. Makanya tingkatnya sekarang lumayan nih, sampai Indonesia ini dikatakan darurat zina. Orang tidak ada lagi takut zina. Berita-berita yang kita dengar lah, mertua sama menantu, ibu kandung dengan anak kandung, bapak kandung memperkosa anak kandung, tidak pula sama orang lain lagi. Udah dia aja, saudara dan paman bekerja sama memperkosa adiknya. Belum lagi itu yang berkeluarga baru, belum lagi yang pacaran, yang tertangkap setiap hari Valentine di penginapan, di hotel, di kos. Jadi zina sudah merebak di mana-mana. Gimana tidak diturunkan Allah musibah seperti ini? Sampai untuk daerah yang agak islami lah, Kalimantan, itu malam Valentine tahun dulu tertangkap 28 pasangan. Itu negeri yang islaminya agak lebih kuat, apalagi yang kurang. Sampai ingat saya dulu waktu malam tahun baru 2018, ceramah di Tembilahan malam itu untuk mensiasati orang. Bupati mengadakan ceramah. Yang penceramahnya saya sama Ustadz Masri Adiasan. Digrebek Satpol PP saya di penginapan, bayangin. Karena banyaknya maksiat di malam itu, tidak peduli dia Ustadz pun kena grebek malam itu, Pak. Diperiksa tentu kita harus ikut aturan. Ya, periksa KTP. Dari mana? Saya dari Pekanbaru. Ngapa di sini? Saya ngisi acara bupati, baru bubar Satpol PP ya. Dan malam itu di hotel itu juga banyak rupa pasangan yang tertangkap. Sembarang letak rupa panitia itu, kurang ajar juga panitia itu. Orang kalau untuk penceramah itu kasihlah hotel yang rasanya agak-agak bebas lah dari itu tuh kan. Digabungnya wak sama ndak. Untung sama istri pergi. Kalau ndak kan bahaya juga jadinya.
Jadi sekarang ini sudah mudah di Instagram, Facebook, udah mudah untuk diakses. Jadi wajar sekarang ini tingkat kekurang ajaran orang untuk zina ini semakin tinggi sekarang. Apalagi remaja, jangankan remaja, orang tua aja sekarang banyak kena. Apalagi remaja, orang tua aja udah beristri itu. Berita yang sangat miris. Pengasuh pemilik pondok pesantren diserang di Tangerang apa diserang kemarin. Saya kalau tahu mohon dikoreksi. Sudah punya istri 3, melecehkan 15 orang santrinya. Alasannya apa kepada santriwati ini? Kalian mau jimat untuk kuat menghafal enggak? Masalah di pesantren diajarkan untuk itu. Coba buka beritanya nanti diserang atau di Tangerang. Pengasuh pondok pesantren mencabuli 15 orang santrinya. Cuman yang melapor baru 4. Lihat. Iblis tidak takut rupanya kan? Mau kiai, mau ustadz, guru ngaji. Bahkan kita ini hati-hati nih kadang sebagai guru ngaji yang kita ajarkan perempuan-perempuan, dekat pula jaraknya. Ya mudah-mudahan aman lah dari fitnah. Mudah-mudahan aman dari fitnah karena kita rame-rame. Tapi ada juga yang tertangkap dengan CCTV masjid waktu itu seorang guru ngaji mencabuli anak muridnya, ditunggunya di WC. Ini memang jadi darurat zina ini bukan di luar aja, di kalangan orang-orang yang tahu ilmu agama pun ini sudah banyak terjadi. Jadi iblis itu tidak ada takut dia. Mau setaat apapun orang kena dibuatnya. Siapa dulu yang pernah saya sampaikan, penghafal Quran akhirnya murtad gara-gara perempuan. Gara-gara perempuan akhirnya dia murtad. Padahal dia mujahid Islam, padahal dia hafal Quran, akhirnya gara-gara suka sama perempuan murtad. Jadi memang ini dikatakan juga oleh Rasulullah SAW ketika memberikan peringatan kepada kaum muhajirin, wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak jatuh ke dalamnya, kata Rasulullah. Kalau sempat kalian jatuh ke dalam ini saya akan turun kepada kalian bencana. Yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit, dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Pernah enggak kena corona orang sebelumnya? Belum ada. Virus yang secepat ini, inilah baru. Belum pernah di generasi sebelumnya. Berarti kenapa? Zina sudah menyebar. Penyakit AIDS ada enggak pernah di generasi dulu? Belum ada. Jadi betul kata Rasulullah nih, kenalah orang. Ini salah satunya karena zina sudah terjadi di mana-mana. Jadi kokohkanlah iman. Bagi kita yang laki-laki, sabar. Pokoknya minta terus ke Allah. Kapan perlu dengan air mata, ya Allah, tidak kuat aku lagi ya Allah, sesak betul mau menikah ya Allah, modal tidak ada, calon pun belum ada juga, tolonglah ya Allah. Minta ke Allah, nangis rayu-rayu Allah itu, terus minta kepada Allah. Yang akhwat pun gitu juga, ya Allah, fitnah udah di mana-mana, asmara udah mulai tinggi nih ya Allah, pengen betul belaki, tolong aku ya Allah. Mohon terus kepada Allah. Jaga betul diri. Karena gitu pula, karena kita kuat iman kita nih. Kalau kita udah di luar bebas, itulah akhirnya menurunkan kadar iman itu. Makanya kalau orang-orang yang di karantina itu bagus dia, seperti anak-anak di pondok. Kalian tidak boleh megang HP. Kalian tidak boleh ini, sibukkan kegiatan dengan ini. Kalau di karantina itu akhirnya bisa kuat. Tapi kalau udah di luar kan bebas. Makanya kalau orang ada yang dia itu seperti Gontor Putri 6 bulan gak boleh dijenguk, itu metode karantina sebetulnya itu. Supaya dia terbiasa dengan kondisi itu dulu, supaya dia keluar dari zona nyaman dia dulu. Karena kalau kita di rumah tertengok juga HP, nonton juga TV. Ini alhamdulillah lah kita nih mau mendengarkan kajian seperti ini. Jadi memang zina ini sekarang sudah merajalela. Kadang chattingan, ya kan?
Alasannya modus sekarang nih para ikhwan ini ngasih tahu pengajian. Ukhti, ada pengajian. Jadi pura-pura perhatian lah gitu kan. Karena gini, ndak perempuan tergoda, kadang laki-laki pun tergoda juga. Susah memang. Karena dia ada chattingan, kita bisa gitu. Kita menahan hati untuk tidak chatting itu tuh berat kan. Kadang ditengok dia ganteng pula. Yang laki-laki ditengok pula perempuan dia cantik pula, macam mana ya? WA lah ya, WA itu yang susah. Itu yang payah tuh. Seorang pengusaha wanita di Makassar, namanya Vina. Kenapa saya berani nyebut namanya? Karena memang keluar di berita. Berarti kan bukan sesuatu yang rahasia. Dia sendiri yang mengungkapkan. Dia seorang psikolog, padahal dia seorang psikolog, pengusaha di Makassar. Jatuh cinta dengan laki-laki Iran. Kan banyak imigran-imigran tuh ganteng-ganteng tuh. Habis duitnya beratus juta. Kena olah. Gimana mau melaporkan ke polisi? Nggak bisa dilaporkan. Karena dia kan memang dia yang membiayai. Rupanya sepakat sama penerjemah ini untuk nguras harta dia. Tapi itulah cinta ini, setinggi apapun hebatnya orang, bodoh jadinya. Mau aja ngasih. Minta apartemen dikasih. Dia bilang dia mau balik ke Iran, kata penerjemah ini, minta uang sekian puluh juta. Dikasih, rupanya dia di Jakarta. Main pula dengan perempuan lain lagi. Nah, diakibatkan apa? Ini sudah dianggap biasa. Bagi mereka mungkin itu tidak dosa. Rupanya kan banyak juga yang di Pekanbaru yang tertangkap sama suaminya. Rupanya perempuan Pekanbaru juga banyak yang tertarik juga. Sebab ini banyak, kata saya itu tentu lebih dari 3 ya. Lebih dari 3. Dia kan ganteng, Decik Ditiro, MTQ kan, gagah-gagah. Dan mereka dalam kondisi yang namanya kondisi menumpang, duit enggak ada, awak ganteng pula, badan bagus pula ditengok. Adalah TP-TP lah dia di jalan kan, naik sepeda, jalan, pakai baju kulit putih pula. Tentu tertarik jadinya. Itu yang bahayanya sekarang. Jadi itulah, tahan-tahan latih. Sabar-sabar aja. Semua kita udah ada kok jodohnya. Cuman cara menjemputnya harus dengan jalan yang diridhoi Allah. Nah, ini yang terakhir, dosa karena berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Apa kata Rasulullah? Tidak ada suatu kaum yang mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan, dan kezoliman penguasa atas mereka. Jadi kalau penguasa sudah zolim sama kita, bukan penguasanya yang salah, berarti sudah banyak orang pedagang yang mengurangi takaran. Dari jauh kita lihat harga duku 5.000, udah sampai situ rupanya ada tulisan kecil di ujung setengah. Kita terpaksa beli dia. Di swalayan-swalayan besar, beli ini dapat ini, beli ini dapat ini, kita ambil lah sampai, iya bu, kalau kelipatan belanjanya sekian, nah, kan akhirnya payah kita dibuatnya, Pak. Jadi nipu itu udah dianggap biasa, akhirnya dikasih penguasa zolim, itu maksudnya. Jadi kalau penguasa zolim, jangan salahin penguasanya, berarti masyarakatnya sudah tidak jujur, masyarakatnya suka mengurangi takaran dan timbangan. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan habis sisa ini kita tidak menyambung lagi, karena saya sudah katakan kepada panitia hanya bisa sampai isya saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.